Selamat pagi teman-teman dari Slovenia. Ini aku mau kebun pagi-pagi, -3. Ini -3 pagi-pagi, jadi lebih kerasa dinginnya. Hari ini aku mau ke kebun teman-teman karena aku mau panen. Lihatlah kebun kita. Nah, aku mau ngambil kubis, aku mau bikin bakwan. Lihatlah teman-teman, sayang sekali padahal ini masih lumayan bagus ini. Aku ambil yang satu aja yang masih bagus. Bakwan. Ini gede banget. Sudah panen. Hari ini lumayan mendung. Aku nggak tahu apakah nanti siang akan hangat teman-teman. Tapi di luar dingin banget. Aku mau jalan kaki tapi kok males. Kalau dingin ini mager banget. Sampai bibirku pecah-pecah. Teman-teman yang nyaranin makasih ya, kasih lip lip balm. Aku udah kasih teman-teman tapi tidak membantu. Dia malah makin jadi lebih kering teman-teman. Jadi aku nggak pakai apa-apa. Esnya pada mencair, udah kayak hujan. By the way teman-teman, aku mau ngasih tahu ya. Ternyata tape yang aku bikin 2 hari yang lalu tuh gagal teman-teman, gagal total. Aku sebenarnya udah ada feeling sih, karena kan yang terakhir itu aku pakai rice cooker ya bikinnya itu. Jadi kalau aku baca-baca itu, pokoknya caranya itu biar nggak gagal itu nasinya, berasnya itu jangan sampai dia mengandung air teman-teman. Tapi karena dia masaknya pakai rice cooker ya, jadi masih agak lembek-lembek gitu meskipun aku sudah dinginkan teman-teman. Tapi dia masih mengandung air kayaknya ya. Kalau yang terakhir kan, yang pertama kali kan aku bikinnya itu pakai dandang ya, di kukus. Jadi terus dikukus, terus aku hair dryer lagi, jadi bener-bener kering, nggak ada kandungan air. Dan itu berhasil. Cuma teksturnya itu nggak semateng yang terakhir aku bikin teman-teman. Jadi masih agak keras-keras gimana gitu, tapi berhasil. Tapi yang terakhir ini aku bikin gagal. Cuma 2 hari itu aku intip, ternyata sudah ada banyak air teman-teman, udah bergoyang-goyang gitu. Jadi aku buka dan baunya udah beda banget. Kalau yang pertama kan baunya itu khas banget, strong gitu ya, rasa fermentasi, bau fermentasinya tuh kerasa banget. Yang kedua ini baunya nggak strong, terus aku coba rasanya itu udah beda banget teman-teman, udah kayak lembek gitu loh. Jadi kayak airnya aku buang, padahal aku bikinnya lumayan banyak. Kalau nggak salah itu setengah kiloan. Aku kemarin pakai setengahnya itu untuk bikin bubur ketan. Nah, setengahnya ini aku mau bikin ini tape, tapi ternyata nggak berhasil teman-teman. Aduh, sayang sekali. Padahal ini ketan hitam ini lumayan susah nyarinya di sini ya. Tapi ya pelajaran berarti. Next time aku akan bikin yang dikukus ya, bukan yang dimasak pakai magicom. Tapi mungkin teman-teman ada resep ya, kalau pakai magicom setelah itu diapakan teman-teman? Apakah langsung didiamkan, langsung diragiin, atau harus digimanakan lagi? Aku nggak tahu.
dalamnya. Dalamnya masih bagus teman-teman tuh. Meskipun dia kena salju, tapi dalamnya masih fresh. Ini aku mau potong kecil-kecil. Tumbar. Ini apa namanya? Kunyit teman-teman, biar warnanya cantik. Bakwan kubis teman-teman, aku nggak pakai wortel karena wortelnya itu masih beku teman-teman, jadi aku pakai kubis aja. Nah, nanti baru pakai wortel kalau makan siang teman-teman. Ini untuk makan siang, ini aku mau bikin untuk aku sendiri pagi ini. Tuh. Cuma pakai kubis saja, it's okay, enggak masalah teman-teman. Mari kita lanjut goreng. Kali ini pakai sambal. Sebenarnya ada kecap ya teman-teman, tapi kecap kasih apa namanya, kasih cabai itu enak, tapi males bikin. Jadi aku pakai ini aja. Saus sambal. Sarapanku kali ini cuma pakai bakwan kubis, saus sambal, dan juga nasi putih. Ini bener-bener baru mateng. Udah lama banget nggak bikin ini teman-teman. Kita cocol di sambalnya. Sambalnya ini makan pakai KFC enak banget kayaknya. Sarapan pagi yang sangat nikmat.
Aku pakai seledri banyak ya, jadi wangi seledri, endul banget. Beberapa hari makanan sarapanku tuh roti, teman-teman. Jadi kali ini Indonesia. Pakai nasi. Mantapnya. Bakwan kubis. Kalau di Indonesia tinggal beli ya, biasanya 1000-an gitu kan. Di sini harus ekstra dulu teman-teman, effort, panen dulu, bikin. Si Meong, iya. Si Meong itu masuk teman-teman ke dapur, tapi dia cuma di bagian dapur ya, nggak keliling-keliling. Jadi dia cuma di sini nemenin aku kalau aku lagi masak. Kalau aku udah nggak di dapur, dia kembali lagi keluar ya. Tuh. Meong. Sini. Sayang dulu. Kalau inget si Meong ini inget si Abu. Tapi dia dari mana banyak sekali. Hai teman-teman, selamat sore menjelang malam. Kembali lagi
di tempat ini teman-teman. Jadi ya kalian jangan bosan-bosan melihat aku setiap sore malam itu kita kerja di sini ya teman-teman, karena memang kita lagi mengebut. So seperti inilah kegiatan kita kali ini sore ini. Kemarin kita nggak kerja di sini karena Pak suami ada tugas ke luar negeri ya, nggak di Slovenia, jadi pulangnya malam. So hari ini kita mau pasang isolasi yang ini di bagian atas itu, karena itu udah dipasang kemarin. Jadi ya wow, ternyata ada ini di belakang. Untung nggak ngejeduk kepalaku. Situasi di lantai atas kali ini. Nah, ini dia. Malam ini kita mau melanjutkan ini pasang insulation ya. Di sebelah sini teman-teman. Tuh. Terus kita nanti mau pasang jendela. Ini jendelanya di sebelah sini teman-teman. Karena kenapa aku nggak mau di sebelah sini, karena kalian tahu sendiri view di belakang itu cuma kebun anggur ya, jadi view-nya kurang estetik gitu ya. Kalau jendelanya di sini itu bisa lihat perbukitan di sana cantik, bisa lihat padang rumput depan juga cantik. Jadi aku ambil yang sebelah sini. Nah, kalau yang sebelah sini itu baru di sini satu jendelanya. Nah, nanti ini dilubangi teman-teman. Kita pasang jendela di sini seperti itu. Sebenarnya Pak suami itu mau pasang jendela lebih gitu ya, ada 4, tapi aku pikir 3 aja udah cukup. Di atas 2, di bawah 1. Tuh, sebenarnya di sini juga kalau ada jendela lagi bagus, di sini terang. Tapi biarlah teman-teman, udah cukup sebelah sana aja. Ya, seperti inilah kondisinya di atas. Karena kita lagi mengerjakan bagian atas, jadi ini dipasang banyak sekali ini tempat untuk berpijak ya teman-teman. Terus ada yang bilang juga, apakah ini nggak terlalu pendek ya ini atapnya ini. Kalau untuk aku pribadi nggak sama sekali teman-teman, lihatlah. Tuh sebelah sini aku masih bisa berdiri. Ini untuk ukuranku masih nggak terlalu pendek. Tapi kalau Pak suami yang lewat, yes, kayaknya mepet. Karena Pak suami kan tinggi banget ya. Jadi kalau aku yang di atas nggak masalah. Kalau Pak suami mungkin sedikit ngepas gitu tingginya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, karena ruang atas ini kan bukan ruang utama ya. Ruang atas ini nanti kita bisa jadikan kayak mungkin ada gudang, mungkin ada kayak perpustakaan, atau mungkin ada di sana ada jadi tempat bermain atau gimana. Jadi bukan ruang utama kita teman-teman. Jadi nggak masalah banget ini kalau buat Pak suami ya. Buat aku sendiri nggak masalah karena nggak terlalu pendek. Karena kan ini ya ibaratnya ini loteng ya teman-teman ya, di atas gini. Karena rumah kita tuh bentuknya ini begini, segitiga. Dan segitiganya tuh curam banget gitu teman-teman. Aku nggak tahu sih kenapa modelnya begini. Jadi kita menyesuaikan saja dengan bentuk rumah. Begitu.
ini udah dipasang.